Oke, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat wabarakatuh. sore semuanya yang sudah join. Ada 5 orang gitu ya. Kita mulai aja Kak belajarnya. Hari ini kita optimalkan waktu yang ada. Untuk hari ini sengaja aku nggak membahas teori, tapi kemudian melengkapi kemarin materi yang sudah kita pelajari. Jadi ini nanti kita review semuanya 3 bab materi matematika wajib. Jadi mulai dimensi 3, jadi mulai geometri, kemudian statistika, sama satu lagi nanti kita ngomong ke peluang. Jadi kita review semua 3 bab, nyicil persiapan Anda untuk penilaian akhir semesternya, jadi penilaian tutup tahunnya, gitu kan? Kita nanti ngomongin itu. Oke, disiapkan aja alat tulisnya, nanti coba dicoret-coret karena yang harus belajar Anda, gitu kan? Kalau udah ketemu jawabannya nanti boleh tuliskan di kolom chat. Gitu aja sih, biar nggak ribet. Yuk kita mulai ya. Nanti silakan ditulis di kolom chat kalau udah nemu jawabannya, tak tulis. Soal nomor 1. Suatu ruang berbentuk balok dengan ukuran 5x4 dan tingginya adalah 3 meter. Sebuah lampu terletak di rusuk tegak dengan ketinggian 2/3 dari lantai yang ditanyakan jarak terjauh. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. Tidak terlalu ribet, hanya kemudian harus gambar, kemudian menafsirkan posisi lampu di mana, kemudian Anda tafsirkan juga jarak terjauhnya nanti jatuhnya di mana. Itu aja sih. Berapa orang tuh ini? 8. Yuk. 8 orang. Ayo. Boleh. Susah kah? Masa sih? Masuk nyerah, Kak. Soal pertama masa langsung nyerah. Oke, mungkin butuh pemanasan lebih. Yang jelas satu, kita harus gambar dulu. Beneran lagi nggak ada yang masuk kolom chat nih, nyerah beneran. Oke, kita coba buat baloknya kayak gitu ya. Oke, suatu ruang berbentuk balok dengan ukuran panjang 5 meter, jadi panjangnya 5 meter, kemudian lebarnya 4 meter, dan tingginya 3 meter. Sambil kamu ngitung ya, Kak. Sebuah lampu terletak di rusuk tegak dengan ketinggian 2/3 dari lantai. Rusuk tegak dalam balok, dalam kubus itu ada 4. Jadi rusuk tegak itu adalah rusuk yang berdiri.
Ingat rusuk tegak itu bentuknya tidak harus tegak lurus ya. Jadi rusuk tegak kalau di misalnya limas itu adalah rusuk yang berdiri meskipun dia miring. Jadi ini semuanya adalah rusuk tegak. Ya sudah. Nah, lampunya itu diletakkan di rusuk tegak dengan ketinggian 2/3 dari lantai. Ya, terserahlah. Anda mau taruh di mana, yang penting lampunya itu 2/3 dari lantai. Misal nih lampunya tak taruh pojok sana. 2/3 berarti kan si rusuk tegak ini tak potong jadi 3 bagian. Gitu ya. Kemudian karena dari lantai berarti lampunya harus tak pasang di situ kan, karena dia ngomong 2/3 dari rusuk tegaknya. Berarti lampu Anda itu ada di situ, lampunya ada di situ. Yang ditanyakan adalah jarak terjauh yang dapat dijangkau oleh lampu. Tentu dia menjadi paling jauh kalau mendiagonal. Nggak mungkin kan kalau dia lurus ke sana itu paling jauh, gitu kan? Berarti dia akan menjadi paling jauh kalau mendiagonal. Dan kemungkinan diagonalnya dia bisa ke atas atau dia bisa ke bawah. Dan kelihatannya yang memungkinkan untuk dia jauh itu adalah yang ke bawah. Ya kan? Karena dia nanti menjangkau ujung paling pojok. Ya sudah, berarti jarak terjauhnya anggaplah ke titik X dari ini lampu. Ini adalah X. Yang Anda cari adalah panjangnya itu. Ya wis, berarti kita tinggal mainkan Pitagorasnya. Berarti Anda ambil diagonal dari bidang bawahnya, lantainya. Maka kalau ini ada 5, ini ada 4, maka panjangnya ini berapa? Ya Anda kuadratkan aja. 5 menjadi akar 25, 4 itu menjadi akar 16. Siku-siku ada di sini. Kalau ada akar 25, akar 16, maka yang biru ini menjadi akar 41. Anda tinggal tambahkan 25 dengan 16. Kalau ini adalah 2/3 dari tingginya, berarti 3 meter Anda kalikan 2/3. 3 meter dikalikan 2/3, maka nilainya Anda dapatkan adalah 2. 2 itu akar dari 4. Maka kalau ada akar 41, akar dari 4, sisi miringnya karena ini siku-siku ada di sana, berarti sisi miringnya itu adalah akar 41 tambah 4, berarti akar 40. Dan 45 itu Kak, itu adalah 9 Anda kalikan 5. Akarnya 9 itu adalah 3 akar 5. Berarti jawabannya C. Soal pertama. Saya stop dulu. Silakan dipahami. Yang bingung boleh open mic nanya. Oke. Semuanya diam berarti paham. Aman. Itu ya. Ini sebenarnya kalau saya nggak salah ingat ini soal UN tahun 2018 atau 17. Waktu masih ada UN. Jadi kategorinya adalah soal mod mungkin, bukan hot, karena Anda hanya menafsirkan sederhana. Lampunya bisa dimanapun tempat, yang penting nanti Anda harus mencari jarak yang terjauh. Pindah ke soal nomor 2. Limas persegi. Limas persegi berarti alasnya berbentuk persegi, PPQRS. Mempunyai tinggi 8 cm dan kemudian rusuk alasnya 12. Titik A adalah perpotongan ruas garis PR dan QS. Yang ditanyakan jarak titik A ke bidang PST. Jarak titik ke bidang. Ingat jarak nanti paling pendek. Dan kalau paling pendek dia harus tegak lurus. Oke, silakan dicoba. Silakan dicoba. Yo, silakan dicoba. Beneran nggak bisa, berarti Anda harus beneran fokus ke mana ya, ke
ke geometrinya ya, karena bagaimanapun ini nanti jadi materi ujiannya Anda, bagaimanapun, gitu kan, bagaimanapun. Dan untuk yang soal ini saya tidak memunculkan sudut, semuanya hanya memunculkan jarak sih. Karena saya tahu kita coba latihan apa? Jarak dulu aja sebelum kita ngomong sudut. Padahal kolom chatnya tak buka loh. Ada Najma, ada Tasya, ada Zen, ada Alia, ada siapa ini? Despina, ada Maria sama Edbert. Oh ternyata ada Edbert. Edbert jawab. Masih bingung ya coach. Nah. Oh yes, ya. Masih bingung ya. Memang ini jadi handicap tersendiri ya ternyata. Oke. Susah banget loh Pak. Yuk, itu limasnya. Karena dia persegi berarti apa? Semua rusuk alasnya kan panjangnya sama. Kamu sambil ngitung, kalau masih ingin ngitung, semua rusuk alasnya panjangnya sama. Tingginya 8 cm, rusuk alasnya 12. Tinggi itu berarti tegak lurus dengan alas. Kan? Nah, kemudian kita punya titik A, itu adalah perpotongan garis, apa? Kita namakan dulu ya, P. Kita ambil aja P-nya di sini, I, R, S. Titik A itu adalah perpotongan antara PR itu diagonalnya, IS juga diagonalnya. Anggap lurus dan bagus. Oke, anggaplah ini titik A. Yang ditanyakan jarak A ke PST. PST itu ini. Bidang yang ada di samping. Oke. Boleh sih. Nah, maka sebenarnya Anda kan sudah dapat nih jaraknya itu nanti mesti jadi segitiga kan. Jadi di pertemuan sebelumnya setiap soal jarak ataupun sudut dia akan selalu menjadi segitiga. Dan segitiganya itu ada 4 model. 1, dia bisa jadi segitiga siku-siku. 2, bisa jadi segitiga sama sisi, bolak-balik sama ya. Yang ketiga jadi segitiga sama kaki. Yang keempat jadi segitiga sembara. Sekarang kita cek, kalau ditanyakan A ke PST, maka carilah A ke yang terpendek. Kan ini bentuknya segitiga. Kalau terpendek berarti kan mesti jatuhnya karena dia segitiganya otomatis sama kaki. Itu mesti jatuhnya itu sepanjang garis tingginya. Jadi kan seperti ini. Tingginya segitiga kalau gambar. Ya Allah. Udah bagus. Dan kita dapat segitiganya juga ini garis tingginya dari limasnya. Berarti kita ambil yang warna merah. Ya kan, kita ambil yang warna merah, kebetulan siku-sikunya di A, anggaplah ini T aksen. Berarti kita sekarang punya segitiga, di atasnya itu ada T, di sini ada A, di sini ada T aksen. Jadi kalau ditanyakan jarak titik A ke PST itu sama dengan jarak A ke garis T aksen. Jadi Anda nggak mungkin nyari segitiga atau titik ini ke misalnya, ke rusuk TS coach, nggak mungkin, karena itu menjadi lebih panjang. Atau nyari misalnya, arahnya ke P coach, nggak mungkin, karena itu juga menjadi lebih panjang. Anda harus mencari yang paling pendek, dan paling pendek paling mungkin itu adalah ke garis tingginya. Sepanjang garis tinggi ini kita cari nanti yang paling pendek yang mana. Ternyata kalau dia paling pendek, ya berarti dia harus tegak lurus dengan TT aksen. Jadi dia harus tegak lurus dengan tinggi. Itu yang paling pendek. K, itu yang kita cari, anggaplah nilainya X. Maka Anda tinggal masukkan angka. Tingginya tadi kata soal 8, maka kalau semua ini 12,
maka T aksen A itu separuhnya. Kalau separuhnya berarti ini 6. Ini Anda dapatkan 6, ini Anda dapatkan 8, berarti TT aksen triple. Kalau ada 6, ada 8, berarti ini 10. Gitu kan? Ingat materi SMP triple Pythagoras. Kalau pertanyaannya berapa X-nya, Anda silakan pakai perbandingan luas segitiga. Luasnya segitiga itu adalah apa? Setengah kali alas kali tinggi. Kalau alasnya kita gunakan T aksen A, maka tingginya kita gunakan AT. Karena siku-siku di situ. Tapi kalau alasnya kita gunakan 10, maka tingginya adalah X. Itu yang akan kita hitung, dan itu yang akan kita masukkan. Ya sudah, yuk sekarang kita masukkan setengah kali 6 kali 8 itu harus senilai dengan setengah kali 10 kali X. Setengahnya boleh Anda coret, maka nilai X-nya 6 kali 8, 48, Anda bagi dengan 10. Dan itu senilai didesimalkan menjadi 4,8. Berarti jawabannya. Soal yang kedua. Yang bingung boleh tanya. Boleh open mic. Oke. Kalau sudah aman, sudah paham, berarti saya lanjut ke soal yang ketiga. Aman ya? Jadi ini salah satu contoh soal yang paling sederhana muncul dalam bentuk segitiga siku-siku. Jadi nanti jarak ataupun sudut itu akan berubah menjadi 4 model itu. Dia akan menjadi segitiga, dan segitiganya Anda harus cek segitiga apa. Oke, lanjut ke soal yang ketiga. Masih balok. Karena di bukunya Primagama itu banyak soal kubus, maka ini sengaja tak cari soal balok. Kubus ABCDFGA dengan, salah kok kubus ya Allah, balok dengan panjang AB-nya 8, BC-nya 6, CG-nya 24, jarak titik C ke AG. Nah, ini kalau tadi titik ke bidang, sekarang ngomong titik ke garis. Jadi kalau 2 huruf itu berarti garis. Ini titik ke garis. Dan pasti jadi segitiga. Tinggal kita cek nanti segitiganya segitiga apa. Yuk. Sing wis nemu masuk kolom jawaban. Chat. Sok bingung itu berkesinambungan terus menerus. Akhirnya kamu benar-benar nyerah untuk soal geometri dimensi 3 ya. Oke, yang baru join, hari ini kita review semua materi matematika wajib. Ada 3 bab yang akan kita review hari ini. Bab 1 geometri, bab 2 nanti statistik, bab 3-nya nanti tentang peluang. Oke, baru soal ketiga. Ya Allah. Bener sih. Bener-bener susah. Oke. Nyerane. Oke. Padahal masih jarak. Belum ngomong sudut. Untung aku masih. Oke, ada satu yang chat. Despina. Thank you. Lock aja. Sip. Kita cek. Balok A, B, C, D, E, F, G, H. Saya rasa semuanya tahu ya, untuk penamaan selalu A itu atasnya harus E. Panjangnya 8, lebarnya 6 BC, kemudian tingginya CG 24. Oke. Yang ditanyakan jarak titik C ke garis AG. Mana AG?
diagonal. Sudah, kalau tanyakan jarak C ke AG, jarak C ke AG, yo sambungkan saja Kak, C ke A, sambungkan C ke G. Udah, gitu aja. Jadi, Anda semua, kakak-kakak semua tinggal nyambung garis. Yo C ke A, seperti ini. C ke G, ya seperti ini. Betul. Akhirnya kita dapat segitiga siku-siku di C. Ini hampir sama kayak soal sebelumnya tadi. Anda keluarkan, maka Anda dapatkan apa? Segitiga siku-siku, dan kemudian Anda mainkan angkanya. Di atas ini G, ini A, ini C. Yang ditanyakan C ke AG, berarti paling pendek harus tegak lurus, X kayak tadi. Selesai. Yuk main angka. Kalau ada 8, ada 6, berarti di sini 10. Triple kan? Kalau ada 10, ada 24, di sini jadi 26. Sengaja hari ini saya main angka triple, karena angka triple juga digunakan. Kalau yang nggak tahu, triple itu yang Anda ingat minimal 4 deh. Yang pertama dalam Pitagoras ya, triple Pitagoras. Pitagoras, yang belum tahu, belum ingat. Yang pertama diingat 3, 4, 5. Kemudian 5, 12, 13. Kemudian 7, 24, 25. Dan satu lagi 15, 8 dulu dong coach. Oke, 8, 15 umur Anda. Dah. Minimal 4 angka ini Anda ingat. Loh coach, angka-angka yang di lingkar itu nggak ada di situ. Ya, 6, 8 itu sebenarnya mewakili dari 3, 4. Kalikan 2, Pak. Berarti 5-nya kali 2. 10, 24 ya kali 2. 10, 24 kali 2 ya 2. Dapat ya. Tindakan angka 26, 24, 8. Sorry, 10. Oke, berapakah X? Ya berarti setengah kali 26 kali X harus senilai setengah kali 10 kali 24. Boleh ada coret setengahnya. 26-nya boleh Anda coret dengan 12. Dengan 24 dapat 12, dapat 13. Berarti X-nya sama dengan 10 kali 12, 120 per 13. Oke, berarti jawabannya dari Despina betul, yaitu A. Oke, saya berhenti sejenak. Silakan dipahami. Ini soalnya sengaja tak buat nggak susah-susah. Tapi paling nggak Anda paham cara mencarinya. Titik ke bidang, berarti Anda harus cari garis dalam salah satu bidang itu yang paling dekat dengan titiknya. Kemudian hubungkan, dia akan selalu menjadi segitiga. Soal yang ketiga dibuat lebih mudah lagi, langsung titik ke garis. Maka Anda langsung menghubungkan titiknya ke masing-masing titik dalam garis itu. Karena garisnya AG, maka hubungkan titik C ke A, hubungkan titik C ke gitu. Saya kembali ke soal yang tadi ya, soal yang pertama tadi. Nah, kalau ini tadi, berarti kan sama. Anda cari dulu garis TT aksen dalam bidang TPS, garis yang terpendek. Setelah itu hubungkan titik A ke T aksen, hubungkan titik A ke T. Hubungkan titik A ke T aksen, hubungkan A ke T. Itu maksudnya. Sip. Soal yang keempat, yuk, kubus. Rasa 4 soal cukup. ABCDFG mempunyai panjang rusuknya 6 titik O perpotongan diagonal EG dan FH, jarak O ke bidang ACH. Lagi jarak titik ke bidang, jarak titik ke bidang. Maka cari garisnya. Maka dia akan berubah titik ke garis. Kalau sudah hubungkan. Cek ACH segitiganya jadi segitiga apa? Siku-siku sama sisi atau sama kaki. Maka setelah itu hubungkan. Pasti dapat. Yuk. Yang sudah ketemu boleh masuk ke kolom cek.
Yuk. Munculkan kubusnya. Kita kasih huruf biar kebayang. A, B, C, D, E, F, G, M. Panjang rusuknya masukkan 6. Yang udah nemu? Belum ada. Oke, kita bahas. Panjang rusuknya 6 yang ditanyakan jarak titik O terhadap bidang ACH. Karena O itu adalah perpotongan dari EG, ini EG, dan HF, ini HF, maka O ada di tengah-tengahnya. Yang ditanyakan O ke ACH. Saya gambar ACH-nya pakai warna lain. Nih ACH. ACH itu boleh disebut sebagai segitiga yang sama apa, Kak? Segitiga yang sama sisi. Betul. Segitiga yang sama sisi, Kak Des. Oke. Karena semua sisi berasal dari diagonalnya. Diagonal bidang atau diagonal sisi. Nah, kalau kakak disuruh mencari jarak titik itu ke segitiga yang sama sisi ini, hampir sama kayak yang tadi waktu kita membahas yang di limas. Anda harus cari garis terlebih dahulu dalam segitiga ini. Dan garis itu posisinya harus yang paling dekat dengan titik O. Karena titik O-nya persis di tengah-tengah, maka otomatis kan garisnya juga yang di tengah ini, garis tinggi kan. Ini karena nggak pakai penggaris, anggap lurus dan bagus. Nah, anggaplah ini. Sehingga Anda mendapatkan garis apa itu? Garisnya adalah H aksen. Kita anggap ini H aksen. Maka garis saya itu adalah H aksen. Titik saya tetap O. Maka langkah selanjutnya hubungkan titik O ke H, ini, titik O ke H aksen. Miring. Nah, itu Kak. Sehingga kita dapat segitiga menjadi H, O, H aksen. Yuk, coba dibantu jawab di kolom chat ya. H, O, H aksen itu segitiga apa? Ini menjadi segitiga apa? H, O, H aksen. H, O, H aksen itu jadi segitiga apa, Kak? Oke, menjadi segitiga siku-siku. Thank you. Kalau gini banyak yang jawab. Betul. Oke, thank you. Jadi segitiga siku-siku. Benar. Maka kita keluarkan siku-sikunya kan di O. Keluarkan saja dari dalam biar kelihatan ngitungnya jadi gampang. Oke, ini adalah O, kemudian ini adalah H aksen, ini adalah H. Kita disuruh mencari jarak O ke H aksen. Saya mengulang 3 kali dengan soal yang berbeda-beda, tapi prinsipnya sama. Jarak adalah paling pendek, dia tegak lurus, Anda cari X-nya. Yang kita cari masing-masing sisinya terlebih dahulu. Panjang rusuknya 6, otomatis O, H aksen juga 6. Berarti ini 6. Kemudian HO, karena HF itu adalah diagonal, kalau diagonal bidang itu adalah 6 akar 2. Maka kalau cuma sekian itu separuhnya menjadi 3 akar 2. Karena siku-siku di O, berapa coach nilai dari H aksen, maka 6-nya Anda paksa menjadi 3 kali 2. Dan 2 itu adalah akar dari 4. Kalau ini ada 3 akar 4, ada 3 akar 2, dengan bilik Goras biasanya Anda paksa menjadi 3 akar 2 tambah 4. Jadi cara ngitungnya, jadikan angka depannya sama, kalau angka depannya udah sama, akarnya tinggal Anda jumlahkan. Daripada Anda mempitagoraskan. Oke, setengah kali alasnya 3 akar 6, maka tingginya harus X, itu senilai dengan setengah
Kalau alasnya 3 akar 2, maka tingginya adalah 6. Jangan tulis 3 akar 4, kita pakai 6 saja. Setengahnya boleh Anda coret, 3-nya boleh Anda coret, akar 6 Anda bagi akar 2, maka menghasilkan akar 3. Berarti X-nya senilai dengan 6 per akar 3. Anda kalikan akar 3 per akar 3, maka 6 bagi 3 jadi 2 akar. Maka jawabannya adalah 2 akar 3. Secara hitungan itu sederhana menghitungnya dimensi 3. Yang jadi handicap, yang jadi nanti tingkat kesulitan Anda itu adalah menentukan titik-titiknya dan dia menjadi segitiga apa. Silakan berlatih lagi, silakan cari soal lagi. Kalau memang masih ada kesulitan, Anda boleh bertanya. Gitu ya. Oke, itu soal yang keempat tentang geometri, tentang dimensi 3, geometri ruang. Kita lanjut ke soal berikutnya. Soal yang kelima. Biasanya ganti bab. Yep. Soal kelima tentang statistik. Yuk, kalau tadi Anda ngerasa kesulitan menaklukkan geometri dimensi 3, semoga statistik nggak kesulitan. Gue statistik kesulitan meneh, ya udah. Terus apa yang nggak sulit? Ya karena matematika sulit semua, coach. Ayo, meneh gitu. Oke, semoga enggak. Yuk, silakan dicoba. Modus itu adalah nilai yang sering muncul. Anda biasanya diparingi tabel. Kalau dikasih tabel, kemudian apa istilahnya Anda mencari modus, berarti Anda boleh pakai rumusnya dan seterusnya. Nah, di soal ini muncul histogram. Coach, apakah histogram harus kemudian saya tabelkan dulu? Di beberapa sekolah kemarin saya waktu nemeni belajar offline melihat ada yang harus ditabelkan dulu. Tapi saya rasa ketika kemudian muncul histogram, kenapa harus ditabel dulu? Nggak usah deh. Langsung aja. Toh modus itu adalah nilai sering muncul. Modus itu nilai sering muncul. Kalau nilai sering muncul atau nilai yang sering keluar, maka Anda carinya di frekuensi tertinggi. Frekuensi terbesar atau frekuensi tertingginya di mana, karena bentuknya histogram. Dan waktu ngajar bab ini, saya menggunakan yang namanya air mancur. Jadi prinsipnya modus itu adalah membandingkan dengan kelas sebelumnya. Jadi prinsipnya adalah selisih frekuensi dengan kelas sebelum dan sesudah. Prinsipnya modus gitu, biar nggak ngafalkan rumus. Yuk. Kalau tadi ngajar sebelumnya ngomongnya katanya, rumusnya sudah terendap, coach. Karena apa istilahnya? Tereliminasi dengan yang baru. Yang baru babnya rata-rata peluang tereliminasi. Oke, ada yang sudah memasukkan jawaban. Thank you. Yang lain apakah sama Saya juga belum ngitung. Oke, kita coba. Hitung bareng-bareng yuk, cepat. Modusnya berapa? Saya masih ingat ketika cerita modus, saya ingatkan semuanya silakan pakai air mancur. Jadi saya nggak gunakan hafalan rumus, tapi prinsipnya kayak air mancur aja. Cari frekuensi tertinggi 14, berarti airnya mancur ke kiri dan mancur ke kanan. Mancur itu kita cari selisihnya. 14 kurangi 8 hasilnya 6, 14 kurangi 10 hasilnya 4. Maka modusnya menjadi 6 per 4 tambah 6. Tambah 6 itu dari mana? 6 yang atas kamu tulis lagi. Kalikan I itu adalah panjang kelas. Ya udah, panjangnya dari selisihnya ini aja. 70,5 kurangi 6,5. 5-nya boleh dicoret, berarti Anda hitung 70 aja kurangi 65. 70 kurangi 65 ketemunya berapa? 5. Anda tambah dengan tepi bawah. Tepi bawah, karena kelas Anda ada di sini, saya arsir. Kelas modusnya ada di situ, berarti tepi bawahnya adalah ini.
Berapa itu? 65,5. Sip. Sekali lagi, meminimalkan bermain rumus, Anda boleh memainkan ingatannya bahwa selisih frekuensi kelas sebelumnya dan sesudahnya. 4 tambah 6, 10, Anda coret sama 5, dapatnya adalah 2. 6 bagi 2 hasilnya menjadi 3. Ditambah 65,5. Betul hasilnya 68,5, jawabannya E. Ada yang ngomong susah? Ada yang masih kesulitan? Tak jabanin keluar. Nanti silakan berlatih kalau muncul nilai tengah. Jadi kan soal yang di histogram itu bisa macam-macam sih Kak. Kalau dia soal itu tidak muncul tidak muncul batasnya, ini kan namanya batas bawah, batas atas ya. Kebetulan sama-sama berhimpit. Kalau kita ngomong di kelas yang ini misalnya, itu berarti 75,5 itu menjadi batas bawah. 80,5 itu menjadi batas atas. Batas bawah, batas atas. Tapi ada soal yang bermain persis di tengah-tengahnya, maka ini disebut sebagai nilai tengah. Jadi hati-hati kalau nanti ada soal bermain nilai tengah. Misal, kalau di soal itu berarti nilainya berapa? 82,5. Nah, kalau kemudian muncul nilai tengah, bagaimana coach saya mencari batas bawah atau batas atasnya? Ya gampang. Kalau muncul nilai tengah mencari batas bawah, ya jumlahkan nilai tengah sebelumnya, ya nilai tengah sebelumnya ditambah dengan nilai tengah dari kelasnya, Anda bagi 2. Jadi prinsip mencari tengah-tengah itu kan pokok tambahkan bagi 2 kan. Berarti kalau ini sebelumnya nilai tengahnya berapa? Ya di sini kan berarti 70 sama 75 berarti 72,5. Sama kan? Kalau 72,5 Anda tambahkan 82,5 berarti menjadi berapa? 155 bagi 2, maka 75,5. Sama saja. Jadi batas bawahnya ketemu dengan seperti itu. Kemarin soalnya ada yang bingung terus nanya, coach, yang di histogram munculnya bukan batas bawah, bukan batas atas, tapi yang muncul adalah nilai tengah. Kamu ingat-ingat gitu. Kalau yang muncul nilai tengah ya sudah usah khawatir, langsung aja nilai tengahnya tambahan bagian 2. Maka itu menjadi batas bawah dari kelas yang Anda inginkan. Menambahkannya adalah dengan sebelumnya. Tapi kalau nyari batas atas, ya berarti menambahkannya dengan sesudahnya. Logikanya kan gitu aja sih kan. Nilai tengah kelas ditambah nilai tengah sesudahnya. Dibagi 2. Iki SPR sebelumnya. Meskipun aku nggak suka ngafalkan rumus ya, kita mainkan logikanya saja. Nek tengah itu kan ya tambahan bagi 2 itu tengah. Oke, kita lanjut. Semoga aman. Karena nanti main-mainnya kayak gitu. Nek angka itu di matematika relatif diganti-ganti, yang penting paham. Sekarang soal yang ke-6 itu kita ngomong tentang kuartil. Yuk, silakan dicoba. Kuartil atas. Oke, silakan dipahami kuartil atas. Hati-hati. Kuartil bawah, kuartil atas. Bantu aja lah daripada kesasar. Kuartil atas itu Q1 apa Q3, Kak? Kuartil atas itu Q1 apa Q3? Tulis kuartil tengah dulu deh. Sambil nunggu kamu jawab. Kuartil tengah itu adalah Q2. Q2 itu senilai dengan media. Jadi permainan kuartil itu sama dengan permainan media. Kuartil atas itu Q3, Kak. Kalau Q3 berarti nanti Anda ngitung 3/4 dari banyaknya data. Kalau Nadi mencari modus itu adalah membandingkan frekuensi, kalau mencari kuartil itu adalah mengurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Maka sebenarnya Anda mencari data yang dikurangkan dengan frekuensi sebelumnya. Maka di sini itu dikenalkan yang namanya frekuensi kumulatif. Kumulatif, frekuensi jumlah. Silakan cari dulu frekuensi kumulatifnya.
Nah, ini sama yang bermain batas, bukan nilai tengahnya, berarti aman. Tak bantu, kelas pertama frekuensinya 2, kelas kedua frekuensinya 3, kelas ketiga frekuensinya 5, kelas keempat frekuensinya 6, kelas ke-7 keempat kelima frekuensinya 3 lagi, dan kelas terakhir frekuensinya 1. Kita punya 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6 kelas. Kalau Anda bingung dengan apa istilahnya, histogramnya, Anda boleh buat apa tabelnya. Saya sebut aja kelas ya, kelas 1, kelas kedua, kelas ketiga, kelas keempat, kelas kelima, kelas 6. Mesti nanti ketemu frekuensi atau F biasa. Satunya nanti ketemu FK, frekuensi kumulatif. Oke, kelas pertama 2, kelas keduanya 3, kelas keempatnya 5, kelas ketiganya 5, kelas keempatnya 6, kelas kelimanya adalah 3, dan kelas keenamnya adalah 1. Ada yang sudah jawab? Baru masuk. Tadi mati lampu. Ya oke, langsung join, tidak ada masalah. Oke. Sip, berarti kita harus cari frekuensi jumlahnya dulu, Kak. Frekuensi jumlahnya berarti 2. Anda jumlahkan 3 dengan sebelumnya, 5. Anda jumlahkan 5 dengan sebelumnya 10. Anda jumlahkan 6 dengan sebelumnya 16. Anda jumlahkan dengan sebelumnya 19. Anda jumlahkan sebelumnya 20. Oke, berarti total frekuensinya adalah 20. Jadi sigma F di sini akan sama dengan 20 dari kelas terakhir dalam frekuensi kumulatif. Jadi kalau mencari median, mencari kuartil, yang kita butuhkan adalah frekuensi kumulatif. Kuartil, desil itu dibagi 10, oktil dibagi 8, persentil Anda bagi 100. Itu yang sering muncul, ya Anda ingat-ingat itu aja. Karena Q3, maka Anda hitung 3/4 kali 20. Berarti nilainya adalah 5 kali 3, 15. Kakak-kakak semua harus mencari data ke-15. Maksudnya 15 ini adalah data ke. Yuk, Anda cari data ke-15 itu ada di kelas keberapa? Kelas ke-1, kelas kedua, 3, 4, apa 5? Oke, kita coba artikan supaya Anda ingat dan paham. Arti 2 di sini itu berarti data ke-1 sampai dengan kedua. Arti 5 di sini itu adalah data saya tulis biar bisa dipakai belajar. Data ke-3 sampai ke-5. Loh kok ke-3, Coach? Iya, karena 1, 2 ada di sana. Arti 10 berarti data ke-6 sampai ke-10. Maksudnya gitu. Arti 16 itu adalah data ke-11 sampai dengan ke-16. Itu maksud. Meskipun ini nggak pernah dijelaskan dalam permainan tabel Anda sehari-hari. Ini hanya saya nambahkan supaya kemudian kakak-kakak semuanya paham maksudnya. Nah, kita disuruh mencari data ke-15. Maka data ke-15 itu kan ada di sini, Kak. 11 sampai 16. Maka ketika mencari kuartil, desil, persentil, oktil, atau apapun, saya biasa pakai pistol. Maksudnya pistol code tinggal digaris begini aja. Karena posisinya ada di situ, ya kita luruskan saja. Oke, ini berarti pistolnya saya pasang di sini. Dor. Jadi posisi dari Q3 itu ada di kelas keempat. Jadi posisi Q3 ada di kelas keempat. Kalau saya arsir dalam grafik ini, dia ada di sini. Posisi Q3 ada di sini. Kalau kita cari berapa nilai Q3-nya, ya udah masukkan. Kita harus mencari data ke-15, masukkan 15. Buang data sebelumnya. Sebelumnya datanya sebanyak 10. Saya nggak akan butuh 10 data sebelumnya. Kurangi 10. Oke, jadi sebelumnya ada 10 data, saya nggak butuh, kurangi aja dengan 10. Anda bagi dengan banyaknya data pada kelas itu.
banyaknya data sebanyak 6, Anda kalikan panjang kelas. Nah, kayak tadi Kak, panjang kelas tinggal hitung aja, karena kelasnya ada di situ, berarti panjangnya berapa? Ya, Anda tinggal mengurangkan 10,5 dengan 8,5. 5-nya boleh dicoret, 10 kurangi 8 hasilnya 2. Anda tambah batas bawahnya. Sorry, kok batas bawah? Tepi bawahnya. Tadi saya salah ya, kok batas. Kalau pakai setengah itu tepi, Kak. Nah, kan salah ya, ini tepi. Maaf. Tepi, Kak. Tepi. Karena kalau pakai koma-koma tepi. Kalau nggak pakai koma-koma batas. Udah ya. Oke, kita tambah dengan tepi bawahnya. Tepi bawahnya di sini adalah 8,5. Oke, main coret-coret 3, 6 coret sama 2, 10, 15 berarti 5. 5/3 itu berarti 1, ya sisanya 2, gitu kan, 20 bagi 3, 6, gitu kan, Anda tambah dengan 8,5. 6 tambah 5, 1, simpan 1, gitu kan ya, koma, 9 tambah 1, 10. Ini kalau dilanjutkan, 0,66 ya Kak. 10,16, atau kalau dibulatkan karena 6-nya terus-terusan berarti 10,17, berarti jawabannya yang itu kalau Anda mencari kuartil atas, Q3. Kalau cari kuartil bawah, berarti kalau kuartil bawah kan berarti kita cari apa? Q1. Berarti Anda hitung 1/4 N. Maka nilainya 1/4 kali 20. Yang kita cari data nomor 5. Jadi data ke-5. Mana coach? Ya data ke-5 kan ada di sini. Maka pistol Anda bermain di situ. Dor. Q1-nya nanti silakan hitung sendiri, saya hanya masukkan saja. Kita cari data ke-5 dikurangi banyaknya data sebelumnya sebanyak 2. Anda bagi frekuensi pada kelas itu adalah 3. Kalikan panjang kelasnya, jadi karena kelas kedua kan berarti ada di sini. Panjang kelasnya sama yaitu 2, Anda tambah tepi bawahnya adalah berapa? 4, itu kalau mencari Q1. Nah, kebetulan bagus nih, kita hitung aja kalau bagus. 5 kurangi 2 jadi 3, 3 bagi 3, 1, kalikan 2, 2, ditambahkan itu berarti hasilnya 6,5. Melengkapi. Kalau nyari median, ya berarti 20 bagi 2, ketemu 10. 10 pas ada di sini. Berarti ini Q1, ini letak dari Q3. Salah, tulis di sebelah sini aja ya. Ini Q1, ini nanti Q3-nya. Mediannya pas 10, ya berarti di sini kan. Itu Q2 atau median. Cara nyarinya sama. Coach, kalau nanti muncul apa? Oktil ke-7. Kalau oktil ke-7 berarti 7/8. Coach, kalau nanti muncul, karena oktil itu dibagi 8. Kalau muncul desil ke-9, desil itu dibagi 10, berarti 9/10. Anda cari datanya ke berapa dulu, kemudian baru dihitung seperti tadi. Oke? Sip? Aman? Kita lanjut. Kalau nggak ada pertanyaan, kita lanjutkan. Ada pertanyaan buatan? Oke, bisa semua? Yuk. Kita lanjut ke soal yang ke-7. Nah, kategori soalnya agak hot. Ini sebenarnya pernah muncul ya waktu ujian akhir nasional, tapi aku lupa tahunnya tahun berapa.
Jadi ini Anda disuruh mengukur. Jadi ini hanya jagain aja barangkali nanti apa ya Pak Guru, Bu Guru Anda di sekolah agak usil, kemudian membuat soal yang apa kategorinya agak unik. Anda diberikan tabel, kemudian dia ngomong nih, siswa yang nilainya di bawah 62,5 itu dinyatakan remedi dan harus mengikuti penilaian harian ulang. Nah, siswa yang tidak menjalani remedi sebanyak berapa? Berarti kan karena tidak remedi berarti yang lulus. Itu sebanyak berapa? Nah, sebenarnya ini Anda mencari 62,5 itu data keberapa? Keberapa? Berarti yang Anda pakai itu adalah cara hitung untuk media, cara hitung untuk kuartil, cara hitung untuk oktil, desil, dan sebagainya. Yang kita cari itu adalah sebenarnya N-nya, data keberapa. Kayak tadi ya, kayak soal sebelumnya, kalau saya kembali sebentar, kayak ini tadi, akhirnya saya tahu 10,16 itu ternyata dia data keberapa? Data ke-15. Jadi kalau soal ini tadi kan kita dapat nih, 10,16 itu data ke-15. Dan data 15 itu, posisi 15-nya ada di sini. Oke, 6,5 ini data keberapa sih Coach? 6,5 ini tadi adalah data ke-5, karena yang kita cari adalah data ke-5. Dan posisi 5 ada di sini. Oh gitu. Berarti yang kita cari itu yang ujung paling depan, itu data keberapa. Nah, 10,16 itu posisinya kan Q3, posisi hasilnya. 6,5 itu kan posisi hasilnya Q1. Nah, oke. Maka kalau tak bawa ke soal ini, Kak, logikanya nanti seperti itu. Anda dapat 62,5. Tapi Anda disuruh mencari ini data keberapa, N keberapa. Baru nanti kalau kita tahu data keberapa, kita tahu banyaknya yang lulus. Kita cari frekuensi kumulatifnya, Kak, frekuensi jumlahnya. Ini 1, Anda tambah 4 jadi 5, tambahkan dengan 8, 13, tambahkan 10, 23, tambahkan 8 menjadi 31, tambahkan 3, dia menjadi 34, dan tambahkan 2 jadi 36. Data kita sebanyak 36. Kita cari data keberapa? 62,5. Anda cari dulu posisi 62,5 di mana? Oh, ternyata di sini kan 62,5. Maka pistol Anda silakan lanjutkan pasang di sini. Dor. Oke. Maka itu data keberapa? Kurangi dengan banyak data sebelumnya, 13. Harus tak buang tuh 13. Tak bagi data pada saat itu frekuensinya sebanyak 10, datanya sebanyak 10. Kalikan panjang kelas itu selisihnya ini dengan sebelumnya. Berapa tuh 70 kurangi 60 ternyata juga 10. Anda tambah dengan tepi bawah. 61 ini adalah batas bawah. Tadi saya salah ya, jadi kalau nggak pakai koma itu namanya baru batas. Yang ini namanya batas atas, kan. Batas bawahnya 61, maka tepinya itu 60,5. Kita kurangi setengah. Udah selesai ketemu. Coret 10-nya, 60,5 Anda pindah ke kiri. Kita punya 62,5 di kiri, berarti 5-nya boleh kita coret, habis. 62 kurangi 60 dapat 2, itu sama dengan N min 13. Berarti N-nya itu sama dengan pindahkan 2 plus 13. Berapa itu? 15. Artinya ini adalah data ke-15. Jadi 62,5 kalau saya boleh ganti warna, itu adalah data ke berapa? 15. Tahu dari mana? Dari ini tadi. Nah, padahal banyak orangnya berapa? 36. Berarti berapa yang lulus? Kalau kemudian ditanyakan berapa yang lulus, ya Anda tinggal hitung 36, Anda kurangkan dengan berapa? 15. Berarti yang lulus sebanyak
21 anak. Yes. Kalau nanti waktu penilaian akhir semester soal seperti ini ada keluar, Anda boleh kabarkan ke saya. Berarti apa yang kemudian hari ini kita pelajari insya Allah manfaat. Oke, jadi biasanya dimainkan sebagai seperti itu karena ini kategorinya adalah soal analisis, soal penalaran, maka semoga Anda bisa memahaminya dengan baik. Yang kita lakukan langkah pertama adalah menentukan itu data keberapa. Cara yang kita pakai, aturan yang kita pakai, konsep yang kita pakai adalah sama kayak mencari kuartil, mencari median, mencari oktil, mencari desil, mencari persentil, mencari apapun. Karena sebenarnya kita menuju ke data keberapa. Oke. Sip, soal ke-7. Ada pertanyaan boten dari 12 orang yang sudah join di sini. Aman? Oke. Beneran ya, kalau soal nomor 7 nanti ada keluar di ujian, Anda boleh kasih kabar ke aku. Gitu ya. Karena standarnya memangnya harus keluar. Yuk. Kalau beneran aman, berarti saya lanjut sekarang ke soal ke-8. Oke, soal ke-8 masih soal tentang statistik. Sekumpulan data mempunyai rata-rata 12 dan jangkauannya adalah 6. Jika setiap data dikurangi dengan A, kemudian hasilnya dibagi dengan B, ternyata data baru dengan rata-ratanya 2. Jadi rata-ratanya tadi 12, tiba-tiba rata-ratanya jadi baru yaitu 2. Dan jangkauannya yang tadinya 6 berubah menjadi 3. Maka berapakah nilai A dan B-nya? Ini pemodelan soal yang biasanya dimainkan di UTBK. Sengaja tak sisipkan, barangkali kemudian nanti muncul. Yang penting yang dipahami satu. Kalau nanti ketemu yang namanya rata-rata, ketemu yang namanya median, ketemu yang namanya modus, ketemu nama kuartil, ketemu nama desil, oktil, dan lain-lain, maka operasinya akan berubah kalau datanya ditambah, dikurangi, atau dikali, atau dibagi. Tapi kalau kemudian Anda cuma ketemu jangkauan, ketemu hamparan, ketemu simpangan kuartil ID, ketemu simpangan rata-rata SR, ketemu simpangan baku SD, ketemu varian, maka datanya hanya berubah kalau dikalikan atau dibagikan. Jadi data itu mengikuti perubahannya kalau nantinya ada dua aturan itu. Di atas itu namanya pemusatan data, di bawah ini namanya penyebaran data. Jadi kalau pemusatan data, semuanya akan berubah kalau ditambah kurang kali bagi. Kalau penyebaran data itu hanya berubah kalau dikali dan bagi. Yuk kita coba. Rata-rata mula-mula 12 berubah jadi 2. Kalau apa? Setiap data dikurangi A, kemudian hasilnya dibagi B. Artinya 12 dikurangi A, dibagi dengan B, itu berubah jadi 2. Itu kalimat pertama, persamaan pertama. Anda boleh tulis 12 min A sama dengan 2. Persamaan kedua, Anda bisa cari jangkauannya yang mula-mula 6 itu berubah menjadi 3. Ingat, jangkauan tadi tidak pengaruh kalau dikurangi. Ya kan? Dia hanya pengaruh kalau dibagi. Berarti jangkauannya tadi 6 hanya berubah kalau dibagi B. Dan itu akan berubah menjadi 3. Sudah selesai. Kalikan silang 6 sama dengan 3B, ini persamaan kedua, dan B-nya Anda dapatkan nilai 2. Kalau B-nya 2 masuk, 12 kurangi A, 2 kali 2, 4. Maka A-nya 12 kurang 4, hasilnya 8. Berapa masing-masing nilai A dan B? Maka Anda dapatkan nilainya 8 dan 2. Berarti jawabannya adalah yang A. Sip.
Ini hanya soal percobaan. Kalau memang nanti muncul, alhamdulillah. Kalau nggak muncul, juga tetap alhamdulillah karena Anda akhirnya paham. Karena soal ini munculnya memang nanti di permainan UTBK, pengetahuan kuantitatif. Oke. Baik IPA maupun IPS kan kuantitatifnya sama. Oke, kalau nomor 8 aman, kita lanjut lagi. Bisa ya? Aman semua ya? Gak ada masalah? Yuk, kita lanjut ke soal yang ke-9. Nah, ini sudah berubah ke peluang, bab 3. Yuk, buka lagi open chat-nya. Silakan dicoba. Karena yang mau ujian Anda. Bukan aku. Suatu sekolah mengadakan pertandingan futsal di suatu gedung olahraga. Panitia membuat tiket untuk penonton yang diberi nomor diawali dengan 1 huruf konsonan dan diikuti angka puluhan genap. Pertanyaan, banyak tiket yang dibuat. Berapa? Nah, kasih petunjuk. Ini soal tentang kaidah pencacahan. Ini soal tentang metode perkalian, konsep perkalian, aturan perkalian. Mencaca sebenarnya ngali. Jadi kaidah itu aturan. Jadi itu tentang aturan mengalikan. Itu ada aturannya. Yuk. Lagi tuh. Ayo. Sing ape ujian sampean loh Kak. Masuk dari tadi aku terus yang menjaga. Bingung coach masalahnya. Huruf konsonannya alfabet. Jangan kemudian nyari huruf Romawi. Nggak usah aneh-aneh ya. Atau huruf hijaiyah. Total huruf itu ada berapa sih? 26. Oke. Jadi huruf itu ada 26. 1170. Oke. Tahu. Oke. Jadi huruf itu ada 26. Dibagi 2. Sekalian cerita kayak tenor bahasa Indonesia dong. Ada 5 huruf vokal. Ya. Ada 21 berarti sisanya huruf konsonan. Kalau itu main konsonan berarti jelas tuh 21. Oke. Kemudian diikuti setelah huruf itu adalah angka puluhan. Kalau namanya angka, Kak, dan itu puluhan, itu maksudnya 2 digit. Dan kalau angka itu dikatakan genap, itu tergantung angka belakangnya, tergantung apa satuannya. Satuannya juga harus genap supaya supaya angkanya genap, maka satuannya harus genap. Udah selesai. Oke, yuk kita kerjakan ya. Hurufnya harus konsonan. Kemudian angkanya harus puluhan genap. Berarti di sini saya punya 2 kemungkinan angka, yaitu angka puluhan dan angka satuan. Di sini saya huruf, tapi harus konsonan. Berarti kemungkinan hurufnya ada 21 caca kemungkinan. Karena kaidah pencacahan. Angka puluhannya berarti bebas.
Cuman karena angka puluhan kan nggak mungkin depannya 0. Berarti yang Anda boleh pakai cuman angka 1, 2, sampai dengan 9. Berarti ada 9 kemungkinan. Dan ingat, yang namanya tiket, yang namanya kupon, yang namanya undian, itu angkanya boleh berulang. Kecuali ada ketentuan tidak boleh berulang. Yang namanya tiket itu kan Anda punya nomor berapa misalnya, 99 itu kan boleh. Tapi nggak genap. Karena di sini mintanya genap, berarti angka satuan Anda boleh 0, 2, 4, 6, 8. Berarti hanya ada 5 kemungkinan. Ya sudah, silakan dikalikan. 21 kali 9 berarti jadi 189 kali 5. Maka menjadi 5, 40, 45. Ngalikan biasa pakai gasing. Tambahkan angka di atas menjadi 9, 4, 5. Jawabannya A, bukan C. Kok jadi banyak banget 1170 dari mana? ...26. Oh, hurufnya itu loh jelas huruf konsonan. Oke, yang teliti, kalau memang nggak teliti ya, hurufnya itu cuman 21, bukan 26. Itu ngalikan, Liv. Jadi, kalau kamu ngalikan biasanya kan kamu susun. Lah, kalau kamu susun itu kan nggak asik tuh, nek menurut versinya gasing. Jadi aku nek ngalikan itu gini, Liv. 5 kali 1, 5. 5 kali 8, 40. Gitu. 5 kali 9, 45. Lah, angka di atas ini tak tambah. Nambahnya ke depan karena itu sebenarnya menyimpan gitu. Jadi kalau misalnya kamu punya, jadi ngalikan itu nggak pakai ribet. 847 dikalikan misalnya berapa? 3. Yuk kalikan biasa. 24, 12, 21. Dibaca berapa? 2541. Gitu Bapak Ibu PKK. Biar nanti ngitungnya cepet ya. Oke. Bisa difahami ya Bapak Ibu semua. Kelihatannya Kak Ros kalau ngajar kimia juga kayak gitu deh. Ngalikannya kan juga ngalikan aja langsung. Biar nggak ribet. Yang baru tahu, boleh. Pasti kamu nanya, kalau 2 digit kali 2 digit, Coach. Ya biasalah, kalau 2 digit kali 2 digit, ya kalikan depan dengan depan, belakang dengan belakang. Nah aku ya, 2 kali 4, 8, 3 kali 2, nah. Yang tengah gimana? Jauh-jauh, dekat-dekat. Ya, gitu. 12 tambah 4, 16. Maka hasilnya 966. Boleh. Kan udah SMA, Kak. Masa disusun? Ya boleh lah. Kalau mau nyusun, nggak berdosa. Oke. Bisa difahami ya. Lanjut. Nomor 10. Adi dan Budi menonton sepak bola Liga Indonesia di satu stadion. Stadion tersebut memiliki 6 pintu yang dapat digunakan masuk maupun keluar. Oke, stadion itu 6 pintu. Lebih sih. Mereka berdua masuk melalui pintu yang sama, namun hati-hati, itu syaratnya. Keluar melalui pintu yang berbeda. Banyak cara yang mereka dapat lakukan. Yuk. Boleh kerjakan pakai kaidah pencacahan, boleh juga kerjakan pakai permutasi. Coach, kenapa pakai permutasi? Ingat, yang namanya permutasi itu penyusunan dengan memperhatikan urutan. Permutasi itu penyusunan objek dengan memperhatikan urutan. Makhluknya kan ada Adi dan Budi. Akan berbeda kalau Adi keluar dari pintu 1, Budi keluar dari pintu 2, atau berlaku sebaliknya, Budinya keluar pintu 1, Adinya keluar pintu 2. Berbeda.
Maka dalam permutasi itu aturannya kalau saya biasa ngajar offline kan ngomong tuh AB dianggap beda dengan BA karena beda. Jadi kategori soal ini menjadi permutasi karena keluarnya mereka dengan pintu yang berbeda. Masuknya itu menggunakan pintu yang sama. Tapi sebenarnya permutasi itu juga kaidah pencacahan. Yuk dicoba nomor 10. Hasilnya jadi berapa? Ulangi lagi. Nomor 10 hasilnya jadi berapa? Iseng-iseng gambar stadion. Ya. Pintunya 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Stadion pintunya 6. Adi dan Budi menonton sepak bola. Dia masuk pakai pintu yang sama, tapi keluar pakai pintu yang berbeda. Mana nih jawabannya? Ya, belum ada. Berarti nanti, Kak, urusannya ada urusan masuk dan ada urusan keluar. Masuk, pintunya ada 6. Berarti sebenarnya karena dia masuknya berdua, nih, mereka berdua masuk melalui pintu yang sama. Kalau Anda kerjakan pakai permutasi, karena ini masuknya berdua, maka permutasinya adalah 61. Kok bisa 61 plus? Ya kan pintunya 6. Yang dimasukin kan berdua kan 1. Berarti satu pintu saja dimasukin bersama-sama. Kan gitu. Maka fungsi permutasi lupa. Waduh. N faktorial dibagi N min R, Kak. Oke. Berarti 6 faktorial dibagi 6 kurangi 1, 5 faktorial. Kalau dicoret, maka hasilnya sama dengan 6. Jadi masuknya itu ada 6 cara. Sekarang ngurusi keluar. Keluarnya gimana, Gus? Nah, sekarang keluarnya. Ada syarat nggak? Ada. Namun keluar melalui pintu yang berbeda. Mereka keluar itu nggak bersama-sama. Mereka berdua masuk melalui pintu yang sama, tapi keluarnya dia beda-beda. Maka pintunya sekarang tinggal berapa? Pintunya sekarang tinggal berapa? Apakah masih 6? Enggak. Pintunya sekarang tinggal 5. Kenapa? Karena pintu yang dipakai masuk nggak boleh dipakai keluar. Kan ngomong pintu berbeda. Nah, yang masuk itu masing-masing, berarti 2 orang. Maka permutasi 5, 2. Dia menjadi apa? 5 faktorial dibagi 5 kurangi 2, 3 faktorial. Anda coret, maka dapat 5 kali 4. Berapa 5 kali 4? 5 kali 4 itu hasilnya adalah 20 cara. Jadi waktu masuk 6 cara, waktu keluar dia dapat 20 cara. Maka totalnya ya 6 kali 20. Berarti ketemu 120. Oke. Oke. Ada yang ditanyakan? Kalau nggak ada, tak lanjut ke soal berikutnya. Oke, silakan dicoba dulu. Saya pingin ke toilet dulu sebentar.
Oke, siapa? Nah, gak ada yang jawab. Ya Allah. Serius. Ini soal permutasi apa kombinasi? Jawab dulu deh. Suatu tim tenis meja terdiri 5 putra, 4 putri. Dari tim ini akan dibuat pasangan ganda, baik ganda putra, putri maupun campuran. Banyak pasangan ganda yang dapat dibuat. Permutasi apa kombinasi, Kak? Betul, kombinasi. Jadi kalau kombinasi itu kan kita nggak memperhatikan urutan kan. Jadi bedanya dengan permutasi tadi, kalau kombinasi itu kita nggak usah memperhatikan urutan. Kalau Anda memasangkan A kemudian B, dianggap sama memasangkan B kemudian A, berarti itu kombinasi. Nah, dalam ganda itu kan sama kan pasangan, kan nggak ada beda. Mau dibolak-balik kan makhluknya kan juga itu. ABBA sama saja. Maka soal ini menjadi kombinasi. Dan kalau kita mau membuat pasangan ganda dalam tenis meja atau bulu tangkis, itu kan butuh 2 orang. Mau putra, mau putri, mau campuran kan 2 orang. Ya sudah, berarti ketika ngomong ganda berarti 2 objek. Nah, total N-nya ada berapa? 5 putra, 4 putri, berarti ada 9. Jadi kombinasi 9, 2. Tuh. Kok 9 langsung dijumlah, Bos? Ya kan kita mau membuat gandanya kan macam-macam. Ada putra, ada putri, ada campuran. Kecuali kalau ditanya putra saja, maka 5C2. Putri saja, ya 4C2. Nah, ini kan bebas. Putra-putri campuran, ya udah dicampur. Secara rumus, kombinasi itu dirumuskan sebagai kombinasi NR itu N faktorial dibagi N min R kali R. Berarti 9 faktorial dibagi 9 kurang 2, 7 faktorial, 2 faktorial. 9 dan 7 boleh Anda coret, maka hasilnya 9 kali 8, 2 faktorial itu 2 kali 1. 2-nya boleh dicoret, dapat 4. 9 kali 4 hasilnya. Aku berhenti sebentar. Yuk, renungkan lagi, nikmati lagi, Kak. Nanti pelajari lagi kalau kombinasi cerita tentang soal yang muncul. Jadi di bukunya Primagama itu kan sudah banyak latihan soal tentang itu, makanya nggak tak mainkan. Ini yang tak ajar offline di beberapa tempat itu, insya Allah sudah aman lah. Untuk ini kan tinggal latihan lagi sih, diperkaya. Anda itu masih sering bingung untuk menafsirkan itu maksudnya. Oke, kombinasi. Lanjut ke 13. Dihabiskan aja deh, 15 nomor kok. 12. Yuk, apa-apa, lebih cepat. Sebuah permainan menggunakan 2 buah dadu. Dalam peraturan permainan tersebut akan menang jika jumlah mata dadu kurang dari 9 atau jumlah kedua mata dadunya genap. Maka peluang untuk menang berapa? Oke. Peluang suatu kejadian ya. Jadi peluang suatu kejadian, peluang kejadian A itu adalah munculnya kejadian A dibagi kejadian keseluruhan. Ya sudah, berarti kakak sekarang harus mencari peluang munculnya mata dadu kurang dari 9. Kalau atau berarti tambah. Kalau dan berarti kali. Mata dadu genap. Jumlah kedua mata dadu genap. Dadunya sebanyak 2. Kalau 2 buah dadu berarti ruang sampelnya itu adalah 6 pangkat 2. Kalau 1 dadu berarti 6 pangkat 1, karena ruang sampel dalam dadu itu ada 6. Angka 1 sampai 6. 6 pangkat 2, 36. Berarti NS-nya, penyebutnya nanti harus 36. Oke. Sekarang kita urut saja ya. Dadu itu kan kalau 2, paling kecil jumlahnya 2. Kemudian 3, 4, 5, 6, 7, 8.
8, 9, 10, 11, dan 12. Jumlahan 2 itu Anda dapatkan dari 1 dan 1. Boleh pakai tabel, tapi aku lebih senang gini. Oke, berarti ada satu kejadian. Kalau 3 itu berarti 1, 2, atau 2, 1. Berarti ada 2 kejadian. Nah, daripada nulis kan langsung ketahuan. 1, 2, ini mesti 3, ini mesti 4, ini mesti 5, ini mesti 6. Kan urut. Tapi ketika 8, coba 8 itu berapa saja? 8 itu mesti 1, 7. Nggak ada 7. Berarti 2, 6, 3, 5, 4, 4, 5, 3, dan 6. Berarti ada berapa kejadian, Kak? Ada 5. Turun, Kak. Jadi habis naik, turun lagi. Berarti ini 4, ini 3, ini 2, ini 1. Kalau mau mengingat seperti itu. Oke? Jadi jumlah mata dadu terbesar itu ketika nanti jumlahnya 7. Itu muncul sebanyak 6 kali. Itu maksudnya. Itu yang terbesar. Nah, sekarang kalau ditanyakan peluang munculnya mata dadu kurang dari 9 atau genap. Jumlah genap. Ya sudah. Kurang dari 9. Kurang dari 9 berarti 9-nya nggak ikut ya. Kalau kurang dari 9 kan berarti ini. Ya, kita tambahkan 1, 6, 7, 2, 5, 7, 7. Berarti 21 tambah 5. Maka peluang munculnya kurang dari 9, tak tulis saja deh, ditambah peluang munculnya jumlah genap, kita kurangi yang sama. Kan ada kejadian yang sama. Apa yang sama? Yaitu munculnya mata dadu kurang dari 9 dan genap jumlah genap. Oke. Kurang dari 9 tadi ada 26 per 36. 26 dari mana, Coach? Ini tambah semua, Kak. 1 tambah 2 tambah 3 tambah 4 tambah 5 tambah 6 tambah 5. Ya. 21 tambah 5, 26. Anda tambah peluangnya genap. Peluang genap saya pakai warna merah. Peluang genap itu berarti 2, 4, 6, 8, 10, 12. Gitu ya. 4 tambah 5, 9, tambah 5, 14, tambah 3, 17, tambah 1, 18. Dikurangi peluang kejadian yang sama. Kejadian yang sama berarti kurang dari 9 dan genap. Berarti yang mana? Yang ini, yang ini, yang ini, yang ini. Ya kan? Kurang dari 9 dan genap. Berarti ada berapa? 1 tambah 3, 4. 4 tambah 5, 9. 9 tambah 5 itu 14. Per 3. Oke. Kurangi dulu dapat 4 tambah 26, 30 per 3. Berarti jawabannya. Nah, materi ini disebut sebagai kejadian majemuk. Kejadian majemuk itu apa? Kejadian yang ditandai munculnya kejadian A dan B secara bersama-sama. Maka dalam kejadian majemuk berlaku yang sama hitung 1 kali. Kalau nggak mau ngitung yang sama 1 kali, maka Anda boleh hitung juga dengan menggunakan yang seperti di atas. Oke, Anda boleh hitung yang sama 1 kali. Jadi kayak tadi misalnya udah ketemu 26, maka tinggal ditambah 3 sama 1. Ya kan? 26, Anda tinggal tambah 3 sama 1. 3 tambah 1 berapa? 4. 4 tambah 26 sama. Jadi kejadian majemuk itu adalah munculnya sebuah kejadian A dan B secara bersama-sama. Oke. Sudah 17.05, saya masih punya 1, 2, 3.
Tak bahas cepat saja, biar kemudian nggak punya beban tanggungan gitu ya. Oke, langsung nomor 13, sebuah kelas terdiri 36 siswa, 20 suka mat, 25 siswa suka seni budaya, 12 suka matika dan seni budaya, suka keduanya. Peluang siswa yang menyukai matematika namun tidak menyukai seni budaya. Anda mungkin lebih gampang digambar saja pakai diagram, gitu kan, diagram Venn. Ini matematika, ini seni budaya. Yang suka keduanya pasang dulu 12, yang suka matematika 20, berarti kalau 12 tinggal 8. Yang suka sisanya 25, kurangi 12, 13. Kalau ditambah ini 20, di sini menjadi 13, 33. Maka yang di luar itu 3. Semestanya supaya 36. Meskipun nggak ada urusan nyari semesta, nggak kanggo sih, nggak penting sih. Karena yang ditanyakan adalah yang suka matematika namun tidak suka seni budaya. Berarti yang di sini. Berarti peluangnya itu adalah matematika saja atau matematika tanpa seni budaya. 8 dari totalnya 36 siswa. Tidak ada, Anda bagi 4, dapat 2/9. Oke. Aman ya? Lanjut. Sebelum maghrib. Sebuah kantong terdapat 5 bola biru, gambar aja kantongnya. Kemudian, 3 bola merah, dan 2 bola kuning. Oke. Jika dari kantong tersebut diambil satu persatu tanpa pengembalian sebanyak 3 kali. Jadi bedakan dengan kata sekaligus. Kalau saya ngajar offline di kelas lalu ngomong, Kak, kalau pengambilan dengan kata sekaligus mesti nanti larinya jadi kombinasi. Kalau ngambilnya satu persatu berarti bukan kombinasi. Ya ambil saja 3 1 per 1 tanpa pengembalian. Yang jadi pertanyaan, maka peluang pengambilan pertama biru, peluang 1 biru, dan kedua merah, 1 merah, pengambilan kedua merah, karena ngambilnya satu-satu, dan ketiganya biru lagi. Kalau atau itu ditambah, maka kalau dan kalikan. Ya sudah, peluang birunya ada 5, dari total bola 10 kali pengambilan kedua merahnya ada 3 dari 9. Kenapa 9? Karena tanpa pengembalian, habis diambil nggak dibalikin ya berarti berkurang. Kali lagi, terakhir biru lagi, birunya tadi udah diambil 1, maka tinggal 4/8. Coret-coret jadi 2, coret-coret jadi 3, coret-coret jadi 2. Maka hasilnya 1/12. Terakhir, karena tadi masuknya terlambat, terakhir di soal yang ke-15, peluang Messi dapat masukkan bola atau gol pada tendangan penalti adalah 4/5. Peluang gol itu adalah 4/5. Jika Messi diminta melakukan tendangan penalti sebanyak 5 kali, maka peluang masuk bola gol sebanyak 3 kali. Ini namanya kejadian binomial. Ciri kejadian binomial itu dilakukan lebih dari 1 kali atau n kali. Kemudian kejadiannya ya dan tidak, gitu kan? Berarti ini gol dan tidak gol, ya dan tidak, pasti itu ya dan tidak. Maka ketika itu 2 dipenuhi, Anda ngitungnya pakai kombinasi. Berarti kalau ditanyakan peluang dia nendang 3 gol dari 5 tendangan, ya berarti kombinasi 5-3. Ngerti ya? Kenapa 5-3? Karena pingin 3 kali gol. Tendangnya sebanyak 5 kali.
Kalikan peluang goalnya. Peluang goalnya berapa? 4/5. Pangkat 3. Kenapa pangkat 3, Coach? Karena goalnya 3 kali. Kalikan lagi tidak goal. Tidak goalnya berarti peluangnya berapa? Peluang tidak goal, saya nulis gitu aja daripada goal komplement, ya 1 dikurangi 4/5. Ya kan, peluang kejadian itu kan selalu totalnya 1. Berarti ketemu 1/5. Maka tidak goalnya 1/5 pangkat berapa, Kak? 2. Kok bisa pangkat 2? Kan goalnya 3. Nendangnya kan 5 kali. Berarti nggak goalnya 2. Nggak usah dibahas. Nggak goalnya itu natap tiang apa keluar apa ditangkap, Coach. Yes. Nggak usah dibahas. Kombinasi 5-3. Berarti 5 faktorial, 5 kurangi 3, 2 dan 3. 4 pangkat 3, 64. 5 pangkat 3, 125. 1/25. Kita coret 5 sama 3 dapat 5 kali 4. Kita coret sama 2 dapat 2. Oke, 5-nya kita coret sama 25 dapat 5. Maka hasilnya 2 kali 64, 128 per 125 kali 5, 625. Maka peluang 3 kali gol untuk Messi adalah 128 per 625. Ini adalah peluang dari distribusi binomial. Gunakan kombinasi. Oke, itu 15 soal kita hari ini. Semoga bermanfaat untuk persiapan penilaian akhir semester Anda. Tentu tidak cukup kalau cuma 15 soal ini saja. Silakan cari soal lagi, latihan lagi. Kalau ada kesulitan, Anda sudah tahu di mana tempat harus bertanya. Saya akhiri, terima kasih. Kita masih punya 1 kali perjumpaan dan saya ditugaskan untuk membahas matika minat. Matika minatnya nanti cuma ada 2 bab, yaitu limit dan turunan trigonometri. Oke, saya akhiri. Thank you semuanya, kakak-kakak. Sukses selalu untuk Anda semuanya. Selamat malam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.